Halo sahabat, jumpa lagi dengan saya Nugroho di channel YouTube Markas Bonsai. Nah, di video kali ini kita akan melakukan pengatingan dari bahan bonsai sianci sahabat. Ini sianci yang jenis manis sahabat. Untuk daunnya seperti itu. Untuk daunnya sama saja kayaknya ya, yang manis ataupun yang kecut ya. Namun perbedaannya di buah dan di titik tumbuh sahabat. Itu kata teman-teman ya. Untuk sianci yang jenis manis ini kurangnya di titik tumbuhnya itu terlalu panjang sahabat. Contoh seperti ini untuk titik tumbuhnya itu panjang-panjang. Nah ini ada tunas baru ya. Untuk titik tumbuh ada di situ, sama ini untuk titik tumbuhnya ada di sini. Makanya sulitnya kita program sianci yang manis seperti ini. Jadi kita harus ulang lagi, nanti kita potong lagi ya, biar nanti numbuh tunas baru. Dan harapan untuk tunas barunya itu nanti titik tumbuhnya bisa deket ya. Kalau panjang seperti ini tentunya kita makanya kan nggak bisa sahabat. Nah ini terlalu panjang. Nah ini nanti untuk terusan akan kita cutting. Untuk bagian sini juga kita kurangi ya. Untuk yang cabang pertama kita mempunyai terusan yang ini sahabat. Ini kayaknya besarnya masih kurang ya itu. Mungkin nanti masih kita los. Untuk yang ini kita menggunakan dua pecahan di sini, satu ke belakang, satunya ke atas ya. Itu kita besarkan dulu. Nah untuk yang ke arah sana itu nanti akan kita potong sahabat. Itu besar sudah cukup ya. Nah kemarin kita potong yang ini sahabat, ini kan terlalu besar, itu kita potong di sana tanpa ada titik tumbuh ya. Untuk kambiumnya sebenarnya jalan, namun harapan itu bisa numbuh di kambium, ternyata nggak bisa kayaknya untuk sianci ya. Atau coba kita tunggu dulu, karena untuk sianci Markas Bonsai juga baru ini sahabat, kita baru belajar ya. Nah mungkin nanti kalau teman-teman ada yang sudah paham karakter sianci itu bisa sharing ya, bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita lihat dari belakang sahabat. Dari belakangnya ini yang saya tunjukkan tadi sahabat, itu kan untuk kambiumnya sudah jalan ya. Harapan nanti bisa numbuh di kambium seperti ini, seperti santang sahabat ya, harapan ya, karena kita belum tahu juga karakter sianci. Untuk yang ini nanti kita cutting. Nah di sini juga ya sahabat, itu mungkin nanti kita cutting ya. Sianci manis kita program hanya di polybag. Itu untuk akar sudah besar-besar, nanti bisa kita potong sekalian ya. Kita tambah depan dari sana sahabat. Ini maaf tempatnya umpel-umpelan sahabat. Kita lahannya sempit ya, jadi nanamnya ya umpel-umpelan. Kita muter lagi. Mas muter. Ini ada sancang sahabat. Ini kemarin rencana itu bentar lagi akan kita naikkan ke pot ya. Kita masih nunggu hujannya agak berkurang sahabat, karena kalau tiap hari hujan ini kita ragu juga untuk memindahkan bahan ke pot ya, karena kadar airnya kan tinggi sahabat, takutnya ada pembusukan akar. Namun kalau kita pindahkan di pot yang besar dulu kayaknya aman ya. Untuk kondisi ini dari cangkokan sahabat, usia kisaran 2 tahun ya dari turun cangkok. Mungkin kita akan cutting ini dulu sahabat, karena ini besar sudah cukup, takutnya nanti over ya. Tuh untuk yang ke mahkota. Sama ini kemarin kita motongnya kita lebihkan, dan ini sudah numbuh tunas, sudah kita kawatin, dan sisanya belum kita potong. Soalnya kemarin kita nunggu tunas di kambium sahabat. Itu sebenarnya untuk kambiumnya sudah jalan ya. Rencana itu untuk terusan di kambium ini. Nah rencana untuk terusan dari kambium itu, dan ada lagi cabang ke belakang itu sudah pas, namun belum numbuh, dan ada numbuh tunas di sini, kita pakai yang di sini dulu. Untuk sementara kita tunggu dulu ya untuk tunas barunya dari kambium. Karakter cukup lumayan ya, cuman agak kotor sahabat, memang tiap hari kehujanan ya. Kita ambil alat dulu, alatnya di sini sahabat. Kita hanya potong terusan saja ya, mungkin
Untuk yang lainnya kita cutting nanti saat kita naikkan ke pot ceper, pot besar dulu sahabat. Kalau kita nanam di lahan ini usahakan kalau pindahkan langsung, jangan langsung di pot ceper sahabat ya, bisa kita pindahkan ke pot yang agak besar dulu seperti ini sahabat. Untuk nyamuknya di sini sangat banyak sekali, itu bisa terlihat ya pada berterbangan. Aduh, makanya kadang itu malesnya ke lahan seperti ini sahabat kalau musim penghujan ya, nyamuknya banyak sekali. Ini kemarin padahal kita semprot ya untuk nyamuk itu, dan bersih sahabat, untuk nyamuknya bersih, namun ya beberapa hari kemudian ya sudah banyak lagi, sudah bertelur ya. Kita potong di sini dulu ya. Kemarin sudah kita hambat di sini sahabat, karena ini ngelos ya, pertumbuhan sangat cepat, itu kita hambat di situ. Dan ini kayaknya pertumbuhan masih cepat juga, jadi kita hambat lagi di sini. Nanti bisa kita press saat kita naikkan ke pot ya. Nah, mungkin kita potong itu dulu sahabat. Untuk yang lain nanti. Dari cangkokan usia 2 tahunan kita sudah mempunyai bonsai seperti ini ya Pak. Itu kalau titik tumbuhnya pas ya, kita kasih ancinya, kita langsung cutting ya. Sedikit kita pruning dulu ya Pak. Untuk yang ini nanti kita pakai sahabat ya, biar nggak terlalu kosong di bagian sini. Nah, untuk tunas ini kita buang saja, itu untuk titik tumbuhnya sangat jauh. Nanti kalau ada, nggak tahu nanti kita pakai atau tidak kalau numbuh di sini ya. Untuk terusan sementara kita menggunakan ini dulu. Sebenarnya ini agak kepanjangan ya, kita menggunakan ini. Bagusnya ya di sini. Tunas tadi kita arahkan agak ke depan. Kita lihat nanti. Nah, ini kita potong di situ sahabat. Di sini ada titik tumbuh. Ini kayunya lumayan keras sahabat untuk si anci ya. Nyamuknya ini yang enggak nguat ini. Untuk atasnya ini ada sahabat, namun agak belakang ya. Kalau kita menggunakan itu terlalu ke belakang juga. Berat ini kita buang ya Pak. Kita menggunakan ini kan kayak terlalu ke belakang ya, itu kita buang saja ya. Kita pakai ke arah belakang. Aduh, sobek sahabat, ternyata kita angkat sedikit sobek ya untuk janji. Langsung kita buang. Nah, ini kita potong di sini sahabat. Bentar, untuk titik tumbuhnya nggak ada, inilah adanya di pangkal ya, dekat dengan pangkal ya, langsung kita potong di situ. Ini ada di belakang sahabat, ini tuh di belakang ya, itu langsung kita cutting saja. Nanti kita arahkan ke belakang. Yang sana kayaknya terusannya kita menggunakan yang sana ya. Nah, ini terusannya kita menggunakan ini, kita arahkan ke bawah. Nanti bisa kita kawatin nanti Pak. Jadi memang cabang belakang, nanti untuk terusan kita arahkan ke belakang. Nah, kita ke cabang ini sahabat, ini jadinya kita potong ya. Nanti untuk pembesaran kita menggunakan yang bawah, karena ini besar sudah cukup. Nanti kalau kita los untuk kesininya terlalu besar ya. Nah, nanti kita besarkan menggunakan yang bawah. Kita ke itu yang belakang, itu untuk titik tumbuh juga jauh sahabat, jadi kita potong saja nanti biar ya siapa tahu numbuh di kambium atau
Kalau nggak gitu ya pasti numbuh di pangkal, kita ngulang lagi. Ini di bawahnya ada, kayaknya bisa kita gunakan ya nanti. Kita ke atas lagi. Kemarin kita lebihkan seperti ini ya, kayaknya kalau pakai kreket agak susah ya, kita gergaji saja untuk sisanya ini. Kita program bonsai kalau titik tumbuhnya kurang pas ya kita ulang lagi sahabat, sampai kita menemukan titik tumbuh yang pas ya. Iya, memang proses bonsai seperti ini, makanya kadang lamanya di situ kita mencari titik tumbuh. Kalau jenis pohon yang bisa kita sambung sisip, bisa kita akali menggunakan sambung sisip ya. Kalau untuk sianci ini belum tahu juga sahabat, bisa disambung sisip atau tidak ini. Nah, nanti teman-teman bisa nambahkan di kolom komentar kalau bisa disambung sisip ya. Kita ke terusan sahabat, terusan langsung kita potong di situ. Di sini ada titik tumbuh ya. Itu untuk yang belakang ini kita potong sekalian ya. Kita pruning ya, biar nanti banyak numbuh tunas baru dan serempak ya. Itu tujuan kita pruning sahabat, kita menumbuhkan tunas baru biar serempak. Kalau nggak kita pruning kan keteduhan sahabat, itu nanti untuk numbuh tunasnya itu nggak bisa serempak ya, makanya selalu kita pruning. Ini ada yang patah di sini. Kita pruning di pangkalnya saja, kan sudah terkena pencahayaan nanti. Nah, biasanya kita pruning sampai ke ujung sahabat ya. Itu biasanya kalau kita untuk penempatan itu umpel-umpelan sahabat, jadi kita harus pruning sampai ujung, karena kan neduin pohon yang lain kalau nggak kita pruning sampai ujung. Dan tujuan kedua yaitu kita menumbuhkan tunas baru yang lebih banyak dan serempak. Nah, untuk sementaranya seperti ini sahabat. Untuk geraknya kita tinggal pangkas akar ya. Kita lihat dari dekat untuk karakternya. Sianci manis. Untuk geraknya saya rasa juga lumayan manis ini. Lihat dari atasnya. Kita pangkas akar dulu ya. Kita bertahap sahabat untuk mangkas akar. Nah, ini sementara kita potong dua dulu sahabat, yang ini sama yang ini ya. Jadi kita sisakan, kayaknya ada dua lagi, itu samping sini sama belakang sahabat. Ada dua kayaknya, ada tiga sahabat yang belakang. Jadi kita potong yang dua dulu, kita bertahap ya. Ini enaknya kita potong menggunakan tatah ya. Ini tadi nggak bawa sahabat, jadi kita gergaji saja, nanti kita rapikan. Di sini ada akar ya, jadi kita dari sini ya.
ada semutnya sahabat. Udah potong, tinggal yang ini agak mepet ini. Ini mengarah ke samping sini ya Pak. Jadi kita potong di sini, harapan nanti akan numbuh ke sini ya. Nah ini sudah terpotong juga, tinggal kita buang nanti sisanya. Nah ini ternyata sudah ada akar sahabat, untung tadi nggak kepotong. Itu di sini sudah ada akar serabut, tadi nggak lihat ya. Sementara mungkin seperti ini, kita lihat lagi ya. Nah, itu tadi di situ sudah ada akar, nanti kita agak arahkan ke sini ya. Untung tadi nggak kepotong lewat. Ini nanti juga kita buang ya untuk sisanya, sampai sebesar ini ya kan untuk akarnya. Itu sudah ada akar baru di sini dan sudah besar juga untuk akar barunya. Memang nggak pernah kita cek ya. Nah mungkin untuk sementaranya seperti itu dulu sahabat. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan salam bonsai.